Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita dan doa yang kita bacakan itu diijabah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selawat dan salam semoga tercurah bahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya, umat akhir zaman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, apa kabar Khairuddin? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap. Apa kabar Meisha? Meisha sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sip. Oke, Bapak lanjutin materi bab 6 ya. Yang tentang kemarin kita udah nulis surat Al-Mujadalah ya. Sama surat apa satu lagi apa? Surat Ar-Rahman. Sama Ar-Rahman ya. Nah, kita akan coba mempelajari isi kandungan sama ilmu tajwidnya. Nanti ada ilmu tajwid sedikit sesuai yang ada di buku ya. Di buku kalau kalian punya bukunya silakan bisa dibuka. Tapi Bapak juga mau share screen materinya di sini. Oke, terlihat ya? Gimana, kelihatan nggak materinya? Kelihatan. Oke, ini bab 6 nih. Nah, bab 6. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, kemarin kita udah nulis. Bapak kasih tugas nulis aja. Berarti ini bukan minggu kemarin ya? Minggu kemarin atau minggu sebelumnya, lupa. 2 minggu lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana ada Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah, betul. Nah, Bapak coba bacakan terlebih dahulu ya. Ayat yang pertama itu dari Quran surat Ar-Rahman, ayat 33. Coba kita perbesar biar lebih jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuduna illa bisultan. Nah, itu ayat yang pertama. Nanti kita akan bahas tentang ilmu tajwidnya ya. Kemudian selanjutnya Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, apa yang akan kita pelajari dari
ilmu tajwidnya di sini ada menerapkan ilmu tajwid tentang alif lam syamsiah. Itu maksudnya al itu alif lam ya, bukan al syamsiah, tapi alif lam, alif dan lam. Jadi alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Oke. Sebelumnya udah pernah belajar ya, ada hukum alif lam. Nah, hukum alif lam itu dibagi dua ya, ada alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Oke. Ini bagiannya begini, alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Hurufnya apa saja? Nah, hurufnya kita akan masuk ke sini. Ya. Maksudnya di sini ada nama lain dari alif lam syamsiah itu adalah idgham syamsiah. Kalau alif lam komariah itu namanya izhar komariah. Nah, alif lam syamsiah dinamakan idgham syamsiah itu karena memang suaranya masuk ya. Suaranya masuk ke huruf setelah alif lam. Bedanya dengan alif lam komariah disebut izhar komariah. Izhar itu artinya jelas. Jadi justru kalau alif lam komariah itu alif lamnya jelas dibaca. Nah, nanti kita akan coba pelajari apa bedanya. Ya. Oke, yang pertama ada alif lam syamsiah. Suatu lafaz yang mengandung alif lam syamsiah apabila alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Jadi ini yang kemudian termasuk huruf alif lam syamsiah. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan huruf ta, berarti itu alif lam syamsiah. Alif lam bertemu dengan huruf ta, berarti alif lam syamsiah dan seterusnya. Ini huruf-huruf yang termasuk alif lam syamsiah. Baik. Contoh, nah di sini ada contohnya. Di sini dicontohkan ada alif lam diikuti atau bertemu dengan huruf nun dalam Quran surat An-Nas di sini ya. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini alif lamnya mana? Oke, kita perjelas. Alif lamnya ini. Ya. Sebentar pakai pointer nih. Alif lamnya ini. Nah, benar kan? Itu alif lamnya. Nah, itu alif lamnya. Nah, itu alif lamnya. Alif lam bertemu dengan nun. Nah, diikuti nun. Nun termasuk, coba kita ke atas. Oh, nggak bisa. Oke. Nun termasuk alif lam syamsiah, huruf alif lam syamsiah. Maka dibacanya idgham syamsiah. Jadi masuk ke huruf idgham. Di sini qul a'udzu birabbin nas. Jadi bi-nya di sini masuk ke huruf nun. Di sini ada tasdid qul a'udzu birabbin nas. Nah, cirinya supaya memudahkan kalian untuk membedakan antara alif lam syamsiah dan alif lam komariah itu adalah kalau alif lam syamsiah di atasnya pasti ada tasdid. Nah, ini ada tasdid ya. Balik lagi. Ini tasdid nih. Ada tasdid di sana. Nah, ada tasdidnya. Nah, ini contoh ciri alif lam syamsiah. Bagaimana cara bacanya tadi? Cara bacanya adalah kita memasukkan huruf terakhir di sini, berarti di sini bi, ke dalam huruf nun. Qul a'udzu birabbin nas. Paham ya? Oke, yang kedua. Ada alif lam bertemu dengan huruf ta atau diikuti huruf ta. Nah, ta termasuk huruf alif lam syamsiah. Nah, contohnya adalah dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Alif lam, di sini alif lamnya. Kemudian bertemu dengan huruf ta atau diikuti huruf ta. Di sini ada tasdidnya. Maka huruf terakhir sebelum alif lam itu masuk ke huruf ta. Ya, alhaakumut. Jadi ta-nya masuk. Alhaakumut takasur. Nah, jadi enggak biasa misalnya alhaakumu takasur, tapi masuk ke huruf ta. Alhaakumut takasur. Nah, cara baca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Jadi diidghamkan itu dimasukkan ke huruf yang mengikuti huruf alif lam. Kalau nun berarti masuk ke nun, kalau ta berarti masuk ke ta.
Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sini sedangkan ada bertasydid. Nah, sementara alif lam qamariyah ya, apabila alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah ini. Ada a, alif maksudnya, kemudian ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wau, ha, dan ya. Nah, 14 huruf ini yang kemudian termasuk huruf alif lam qamariyah. Jadi kalau ada alif lam kemudian diikuti salah satu dari huruf ini, maka itu termasuk alif lam qamariyah. Apa bedanya? Kita coba bedakan. Bedanya adalah, coba perhatikan contoh berikut ini. Alif lam diikuti huruf kaf. Ini ada dalam Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, alif lamnya di sini kemudian diikuti huruf kaf di sini. Nah, diikuti huruf kaf di sini kan? Ini alif lam. Ini huruf kaf. Nah, alif lam diikuti huruf kaf berarti itu alif lam qamariyah. Dibacanya tidak idgham, tapi jelas izhar. Apa yang jelas itu? Yang jelas itu adalah bacaan lamnya. Inna a'tainakal kaf di sini ya bertemu dengan alif lam. Nah, yang dibaca adalah lamnya. Jadi kausar. Kalau yang sebelumnya coba antum ini jadi sorry, ini hapus dulu. Nah, kalau yang ini alhaakumut takasur ini masuk ke ta. Tapi kalau yang ini enggak. Inna a'taina kal kausar, bukan masuk ke kaf. Jadi bukan ke kausar, karena di sini nggak ada tasdid kan. Nah, yang dibaca adalah lamnya di sini. Kal kausar. Oke, contoh yang kedua supaya lebih jelas. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan atau diikuti huruf mim. Narullahil muqadah. Nah, berarti di sini huruf terakhirnya ha besar ini kemudian dibaca lamnya. Jadi narullah hil muqadah. Nah, hil muqadah. Jadi bukan him muqadah tapi hil muqadah. Nah, disebut izhar qamariyah, jelas. Ya. Sampai di sana paham ya? Nah, ciri yang paling mudah untuk kalian membedakan antara alif lam samsiah dan alif lam qamariyah, kalau di sini nggak ada tasdid, kalau di sini ada tasdid. Paham ya? Gampang banget. Cara bacanya juga tadi gampang. Kalau ini diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang ada tasdidnya. Kalau yang ini jelas bacaan lamnya. Oke, sampai sana paham? Oke. Sementara itu ada pertanyaan, silahkan. Oh, ada Michelle. Halo, apa kabar Michelle? Gak ada suaranya. Menghilang. Halo, Michelle? Yusef? Sehat Yusef? Oke, ada pertanyaan dulu. Silakan. Pak Nurdin, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, mantap. Michelle, ada pertanyaan? Yusef, ada pertanyaan? Ya, ada suaranya. Meisha, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut berarti ya kalau tidak ada pertanyaan. Kita
Kita lanjut, Bapak share lagi materinya. Oke, nanti audionya coba di unmute ya. Coba kita latihan mempelajari alif lam samsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman terlebih dahulu. Oke, kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Oke. Coba Bapak ingin yang membacakan itu dari Khairuddin, ada Khairuddin? Coba bacakan Ar-Rahman ayat 33. Khairuddin, ada? Halo. Lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan. Yusef, halo, ada? Coba dibacakan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ini yang Vivo 1820, Yusef bukan? Oke, nggak ada suaranya. Coba Michelle. Halo Michelle. Halo. Adakah di sana? Oke, nggak ada juga. Meisya. Coba deh, Meisya aja. Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wa insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Oke, bagus. Sip. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan di sana. Di sana banyak terdapat hukum alif lam ya. Kita mulai dari kalimat yang pertama, ya ma'syarul jinni. Di sana ada alif lam diikuti huruf jim. Kira-kira itu alif lam samsiah atau qamariyah? Itu alif lam samsiah atau qamariyah? Alif lam qamariyah. Oke, betul. Kenapa alif lam qamariyah? Karena alif lam diikuti huruf alif lam qamariyah yaitu jin. Betul, alif lam diikuti huruf alif lam qamariyah yaitu jim di sana ya. Dan dibacanya jelas izhar qamariyah yaitu ya ma'syarul, ro-nya itu dibaca bertemu dengan huruf lamnya jelas. Ya ma'syarul jinni. Kemudian wal insi. Di sana ada alif lam juga. Ini alif lam qamariyah atau samsiah? Alif lam. Alif lam? Alif qamariyah. Betul, alif lam qamariyah karena alif lam diikuti huruf apa di sana? Huruf A, alif, betul. Ya. Oke. Ya, alif. Kita lanjut lagi. Ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati. Nah, di sana juga ada alif lam. Min aqtaris samawati. Itu alif lam syamsiah atau qamariyah?
aqtaris samawati. Di sana ada alif lam, kemudian diikuti huruf sin dan ada tasdidnya. Apa itu? Samsiah ataukah qamariyah? Alif lam samsiah. Betul, alif lam samsiah. Ingat, ciri yang paling mudah untuk menemukan alif lam samsiah adalah ada tasdidnya. Itu paling mudah. Pokoknya kalau ada alif lam, kemudian ada tasdidnya, setelah alif lamnya berarti alif lam samsiah. Oke. Kita lanjut lagi apa? Wal ardi. Wal ardi apa? Alif lam bertemu dengan huruf alif berarti alif lam samsiah atau qamariyah? Qamariyah. Betul, qamariyah. Fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Oke, berarti ada berapa di sana? 1, ya masyarul jinni wal insi 2, ini min aqtaris samawati 3, wal ar. Berarti ada 4 alif lam yang ada dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Oke. Coba kita lanjutkan. Sudah jelas ya tadi ya contoh-contohnya. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari hukum alif lam dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi nanti disebutkan aja, misalnya di sini ada ayat ya ayyuhallazina. Nah, di sini ada apa? Kemudian ini sedikit kalau di sini. Ya nggak apa-apa. Cari alif lam, hukum alif lam yang ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Oke. Itu tugasnya ya. Nanti ditulis di bukunya masing-masing, nanti dikirim Japri ke Bapak. Oke. Bapak akan sedikit jelaskan tentang isi kandungan. Masih ada 7 menit lagi ya. Isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman. Kita coba pelajari apa isi kandungan sih. Karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, ya, tapi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Jadi kalau kalian misalnya, kalau kalian mau ke Bali nih, ke Bali jauhan, mau ke mana ini tempat rekreasi yang kalian pengen? Ke Jogja. Nah, kalian pengen ke Jogja, ke Malioboro, atau kalian pengen ke ke pantai yang ada di sana dan seterusnya. Kira-kira kalau misalnya dari Purwakarta mau ke sana, supaya bisa nyampe ke tempat tujuan, kita harus tahu apa? Harus tahu jalannya. Nah, jalannya itu kalau zaman sekarang itu pakai apa? Pakai map, Google Map. Nah, Google Map itu ibarat kan peta, jadi petunjuk ya, yang mengarahkan tempat yang kita ingin tuju ya, kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, hudal linnas, jadi petunjuk bagi kehidupan manusia ya. Tujuan kita kemudian bukan hanya hidup di dunia, tapi nanti di akhirat. Di akhirat kita akan ketemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuknya adalah dengan menggunakan Al-Qur'an ya. Oke, kita masuk ke kandungan ayat Ar-Rahman dulu ya, ayat 33. Serta hadis yang terkait, nanti ada hadis dulu hadis. Oke. Yang pertama, nah, kandungan dari Quran surat Ar-Rahman sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Jadi kalau kita misalnya perhatikan di sana, terjemahnya dari Quran surat Ar-Rahman. Quran surat Ar-Rahman di sana, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maksudnya di sana Allah memberikan sebuah potensi ya, yaitu berupa akal. Nah, di sini akal yang itu istimewa yang Allah berikan hanya kepada manusia ya. Sekian makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini, yang paling istimewa adalah manusia, yaitu karena dia punya akal ya.
Karena akal itu yang kemudian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengidentifikasi, oh ini tuh yang baik, oh ini tuh yang buruk. Nah, itu akal manusia. Beda dengan hewan kan? Kalau hewan gimana? Ya makan sambil berdiri, makan sambil lari-lari, makan sambil berjalan. Ya, kadang-kadang makan sambil buang air kan? Embek tuh. Nah, dia makan tapi juga buang air dan seterusnya kan. Nah, karena apa? Karena hewan itu tidak punya akal, beda dengan manusia. Nah, manusia itu punya akal. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas ya yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi akal itu harus apa? Harus digunakan. Ya, kalau akal tidak digunakan sama seperti kalian punya pisau di rumah, kalau nggak digunakan ya nggak akan bermanfaat. Kalau nggak diasah nggak akan tajam. Nah, ya, akal itu digunakan untuk berpikir, ya, sehingga kemudian kita bisa menggunakan akal itu, manakala kemudian dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa memilih nih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, itulah akal fungsinya. Allah memberikan kepada kita akal, ya. Nah, bagaimana mengasah akal kita? Yaitu dengan belajar, ya, dengan belajar. Nah, seperti hari ini kita belajar. Nah, ya, kegiatan kalian setiap pagi sampai siang itu belajar. Nah, itu bagian dari mengasah akal kita. Agar satu, pemahaman kita, pengetahuan kita bertambah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sehingga tidak disebut sebagai hewan. Karena hewan itu ya makhluk yang kemudian juga makan, minum, hidup, tapi dia tidak menggunakan akal karena tidak ada akalnya. Kalaulah manusia kemudian hidup, makan, minum, tidur, ya, tapi tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Berarti sama aja dong. Nah, karena kita beda, karena kita punya akal. Nah, coba perhatikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahul Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Berarti kalau setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, dia wajib menuntut ilmu. Maksudnya mencari ilmu. Dia belajar, ya ikuti pengajian, taklim, sekolah. Semakin banyak pengetahuan dan semakin banyak ilmu pengetahuan yang dia miliki, itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya, orang Islam itu kan berarti orang yang beragama Islam, yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sebagai utusannya. Ya, bagi kita Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berarti wajib. Apa itu wajib? Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa. Ya, kalau misalnya, sekarang jadwal pelajaran nih, ada PAI, ada matematika, ada bahasa Inggris, atau ada pelajaran yang lainnya. Nah, maka kita wajib mengikutinya. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Kalau kita ikuti pembelajaran, maka dapat pahala nih. Wah, ternyata tidak sia-sia orang yang menuntut ilmu ikut belajar itu ternyata dapat pahala. Selain dapat ilmu pengetahuan, tapi juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang yang malas, nah, udah tahu ada jadwal pelajaran, ternyata nanti aja lah, gampang itu mah, bolos aja sekarang mah, nanti ikut absen doang. Nah, berarti dia tidak mengikuti pembelajaran, sama dengan tidak menuntut ilmu. Orang yang tidak mau menuntut ilmu berarti berdosa. Oke. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal beberapa detik lagi. Bapak coba sampaikan agak lebih cepat. Di sana ada pentingnya menuntut ilmu. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi.
barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu juga. Jadi kalau ingin kehidupan kita dunia dan akhirat, ingin bahagia maka kedua-duanya harus dengan ilmu. Ini luar biasa. Berarti menuntut ilmu itu sesuatu jalan menuju kesuksesan dan itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Oke. Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi tugasnya adalah mencari Quran. Dalam Quran surat Al-Mujadalah hukum alif lam, samsiyah ataupun qamariyah. Kita akhiri pembelajaran kita. Ini mungkin